Tidak semua kebenaran dan kebaikan itu relevan untuk hidup kita. Kan begitu, rumus dasarnya kan itu. Sering saya ilustrasikan, misalnya punya teman yang sedang males-malesan, rebahan saja, disuruh apa-apa ndak mau. Itu terus kita datang, kita nasihati, ya mas memang hidup itu seperti ini, yang sabar saja ya, kita pasrah saja pada Allah, sesuai takdirnya loh. Nasihat untuk sabar, nasihat untuk pasrah, ini kan bagus. Mulia kan nyuruh orang untuk pasrah pada Allah itu. Tapi untuk konteks teman kita yang sedang rebahan, itu tidak relevan. Dia tambah malas. Oh iya ya, berarti tidur lagi kalau gitu. Nanti jadinya begitu. Nah, kata Konfusius, cara milih apa sih kebijaksanaan yang cocok untukku? Rumus pertama adalah mengimitasi. Jadi mengimitasi itu coba ditiru orang-orang bijaksana itu. Kalau mengalami peristiwa seperti kalian, yang dilakukan apa? Ini namanya imitasi. Wah, saya kok galau ya. Wah, saya ingin seperti idolaku itu. Ketika galau melakukan ini. Ini yang paling mudah, mengimitasi. Tiru. Jadi semoga teman-teman idolanya cocok ya. Saya khawatirnya idolanya tidak cocok. Sehingga ketika mau mengimitasi jadi ruwet. Mungkin idolamu sopo lah, mungkin ada yang suka anime terus idolanya Sun Goku apa idolane, nanti ketika mengimitasi kamu niru gayane anime. Cari idola yang cocok ya, ketika situasinya cocok dengan situasimu, yang beliau lakukan apa? Ya teladan puncak kalau dalam agama, dalam Islam ya Rasulullah. Cara paling mudah itu imitasi. Ada cara paling berat. Cara paling berat, kata Konfusius, berpikir, merenung. Kamu mendalami hidupmu, wah situasiku begini, ini berarti kebaikan yang cocok untuk aku ini. Quote itu bagus, tapi tidak cocok. Kalau untuk aku, misalnya, apalah, apapun yang terjadi, aku hidup demi cinta. Wah itu tidak cocok aku, sampai detik ini tidak punya cinta-cintaan misalnya. Itu kamu berpikir tentang hidupmu. Kata Konfusius, ini berat. Tidak semua orang punya kapasitas untuk berpikir sendiri. Meskipun saya yakin yang siang hari ini hadir, ini orang-orang yang kapasitasnya cukup untuk melakukan itu, ya monggo saja. Kalau mampu ini mulia sebenarnya, meskipun berat. Ada lagi yang ketiga, pahit tapi yang ketiga ini, dari pengalaman. Jadi misalnya kalian baru dapat pelajaran untuk tidak terlalu percaya pada orang setelah ditipu. Nah ini kan pahit. Jadi harus ngalami dulu baru mengambil pelajaran. Ini pahit. Dari pengalaman hidup. Jadi ngalami dulu ditipu pacar, sekarang tidak terlalu sibuk lagi. Terlalu percaya dengan pasangan hidup misalnya. Ini pahit. Jadi yang ketiga ini pahit. Nunggu ngalami dulu. Nah, jadi silahkan teman-teman milih yang paling cocok yang mana. Bisa dengan mengimitasi, bisa dengan refleksi sendiri, bisa dengan nunggu pengalaman. Setelah saya pakai quotes ini Pak, kebijaksanaan ini Pak, ternyata tambah ruwet hidup saya Pak, misalnya. Ya sudah, berarti ganti quotes sekarang. Kemarin quotes-nya pasrah pada Allah, sekarang quotes-nya gantilah. Mangan orang mangan ngumpul, misalnya. Itu nunggu pengalaman. Ini agak pahit memang. Ada trial and error bolak-balik. Jadi silahkan teman-teman ambil jalur mana. Yo syukur-syukur operatif tiga-tiganya. Yo kita ya niru idola-idola Pak. Kalau memang tersedia ada. Kalau enggak ya saya berpikir. Dan setiap pengalaman juga saya ambil pelajaran kok Pak. Sehingga dapat wawasan yang sesuai. Nah, saya kira itu Mas, tips sederhananya. Cuma ini kola Konfusius ya, awas keliru. Nanti dianggap kola Rasulullah. Enggak. Ini kola Al-Mukarram Konfusius. Kalau ada orang tanya pada kita, kamu cinta enggak sama Allah? Itu memang sikap terbaik adalah diam. Yang pertama apa? Kalau tidak sih enggak bebas ya. Kalau bilang tidak itu berarti memang orangnya mengingkari Allah. Cinta enggak sama Allah? Enggak, itu kayak orang enggak butuh sama Allah.
Kayak orang tidak mau sama Allah. Tapi terus kalau kok tidak dibilang iya saja, Pak? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kenapa tidak bilang iya? Karena orang yang mencintai itu tidak akan pamer. Dia tidak butuh komentarnya orang. Kalau saya jatuh cinta, terserah orang mau ngomong apa. Suka pada cintaku atau tidak, aku tidak peduli. Komentarnya orang itu sudah di luar itu, karena aku sibuk dengan cintaku saja. Yang kedua, orang yang mencintai itu ciri utamanya adalah runtuhnya atau lenyapnya ego. Jadi lenyapnya ego berarti kalau saya mencintai itu saya tidak sibuk dengan aku, sibukku dengan dia yang aku cintai. Jawaban ya itu sebenarnya menunjukkan masih ego, masih ada aku yang mencintai. Seolah-olah Allah butuh aku untuk mencintainya. Jadi itu yang membuat kemudian ya memang sebaiknya diam saja. Pertama itu, terus ketiga secara sosial, kalau tadi yang pertama kan tidak butuh pengakuan cinta kita itu, yang kedua kemungkinan kalau kita cepat sekali jawabnya ya, masih ada ego aku dan dianya, masih akunya masih hidup. Dan yang ketiga, secara sosial itu bisa berkonotasi riak atau pamer. Jadi orang kan kalau cinta terus dipamer-pamerkan kan kesannya negatif. Berarti di situ saya loh orang yang mencintai Allah, saya loh orang yang makomnya tinggi. Kan begitu kamu bilang saya mencintai Allah kan koyok sudah sampai di makom tertinggi versinya Imam Ghazali tadi. Pastinya kan tidak begitu. Maka apa? Jawaban paling tawadhu kalau ada yang tanya cinta enggak sama Allah, diam saja, senyumi saja. Jadi, biar enggak menimbulkan fitnah yang macam-macam. Oke, meskipun nanti ada kitab lain yang bilang ya, jawaban tawadhu itu saya masih berusaha untuk sebaik mungkin mencintai. Jadi itu ya monggo saja teman-teman ya. Tapi rasanya pertanyaan seperti ini jarang diajukan, jadi santai saja. Iya, jadi jarang tiba-tiba ada orang kamu guyon, kamu cinta sama Allah ndak? Nggak ono, tak kok ngono. Jadi sehari-hari biasanya orang tidak sibuk dengan itu. Dan memang orang yang mencintai beneran sama Allah itu memang dia tidak akan sibuk lagi dengan orang lain. Sibuknya hanya tentang Allah saja. Baik, itu kalau dari kitab Qomi Utubian, Syarah Su'abul Iman. Itu menarik ya, ada kitab judulnya komik. Jadi kalau saya dulu mau ngaji apa ngaji komik. Komik Qomi Utubian itu. Karya ulama kita, ulama Nusantara, Imam Nawawi Al-Bantani. Terus yang kedua, langsung deh Mas. Ya. Gimana Pak kalau orang yang kita cintai ternyata bukan takdir kita? Oh, ini kelihatannya based on true story. Jadi berdasarkan banyak mungkin ya yang begitu. Jadi kalau dalam bahasanya kitab kuning itu mahabbah itu syai'un, nikah itu syai'un akhar. Jadi cinta itu sesuatu dan nikah itu sesuatu yang lain. Tidak selalu menikah itu dasarnya cinta dan tidak selalu cinta itu ujungnya pernikahan. Jadi bahasamu hari ini tuh loh, kalau pas lagi patah hati terus orang menghiburnya kan tenanglah, cinta tidak selalu memiliki. Memang begitu. Bahkan coba ya teman-teman baca sejarah-sejarah kuno termasuk Cina, termasuk Persia, di budaya tertentu justru masyarakatnya tidak suka kalau pernikahan itu diawali dari cinta-cintaan dulu.
Dalam budaya Cina itu ada yang kalau misalnya lihat anaknya ini pacaran, malah tidak mungkin dinikahkan. Alasannya apa? Bagi mereka, pernikahan itu institusi yang mulia, level sosialnya tinggi. Sementara pacaran itu dianggap hanya cuatan hawa nafsu saja. Makanya khawatir malah kalau pernikahan dasarnya hanya cinta-cintaan, dianggapnya nanti bisa merusak institusi pernikahan. Fokusnya pada nafsu saja. Sementara nafsu itu jangka pendek. Kalau pernikahan itu dasarnya nafsu, itu tidak lama bertahannya. Makanya jangan heran kadang ada kan artis itu nikah cuma 1 bulan, 2 bulan cerai. Mungkin karena hasrat saja yang dari, kalau hasratnya terlampiaskan terpenuhi ya wes. Kalau waktu pacaran sih kamu satu-satunya paling cantik, tapi begitu 2-3 tahun nikah, kok banyak yang lain yang lebih cantik ya. Ya, jadi kalau di sejarah ada begitu. Tapi begini, kalau sudah tidak bisa nyambung, wak, padahal saya masih cinta, yaitu tadi karena syai'un akhor, bukan berarti cintanya yang harus kita hentikan, tapi cara mencintainya yang harus diubah. Mungkin teman-teman pernah mendengarkan kisahnya Laila Majnun itu ya. Laila Majnun itu ceritanya unik. Kenapa sih kok Majnun ini ditolak oleh keluarganya Laila? Padahal ini stratanya tinggi, levelnya tinggi. Sama kayak kasus tadi. Karena 2 anak ini waktu pacaran waktu sekolah kok pacaran terus. Keluarganya malu terus dipisah. Sampai terus Laila dipaksa nikah. Majnun ini karena sangat mencintai Laila. Meskipun Laila sudah menikah dengan orang lain, dia tidak hilang cintanya, tapi juga tidak ingin menghancurkan hidupnya Laila. Majnun ini berapa kali dapat tawaran, ada tawaran dari panglima perang. Gimana kalau tak serbu saja sukunya Laila, terus kita rebut Laila. Kalau mau bisa dapat itu. Tapi karena dia cinta sama Laila, ya kata Majnun, biarlah Laila dengan kebahagiaannya. Karena kebahagiaan Laila adalah fokusku satu-satunya. Kalau memang dengan aku menjauh dari hidupnya, dia tambah bahagia, maka aku akan menjauh. Nah, itu Majnun. Semoga di sini tidak ada yang Majnun ya. Sehat-sehat semua saja. Maksudnya apa? Ridhoilah, nanti ada pertanyaan ridho ya di yang ketiga. Ridhoilah kenyataan bahwa pasanganmu dinikahi orang lain misalnya. Bukan berarti cintanya saya matikan. Dah. Eman-eman sudah dapat anugerah cinta dibuang-buang. Tapi cara mencintainya harus kamu atur. Yang tidak melanggar murkanya Allah. Bahkan bila perlu ya dengan cara kamu tidak menampakkan diri di hadapannya. Dengan cara kamu tambah menjauh dari dia. Biar dia nyaman, tentram, hidupnya bahagia karena tidak terganggu oleh hadirmu. Jangan mentang-mentang mantan terus dikit-dikit kamu sapa, kamu jawil, kamu WA, kamu anu, itu kamu mengganggu. Berarti kamu tidak cinta, sebenarnya kamu hanya ingin memiliki dia saja. Nanti kalau teman-teman baca bukunya Erich Fromm tadi yang Seni Mencintai, di antara jenis cinta yang toksik itu posesif. Hanya ingin memiliki dan menguasai. Orientasinya ini. Bukan kebahagiaan yang dicintai. Maka kalau ada pertanyaan, gimana Pak kalau dia sudah sama yang lain? Yuk ikhlaskan saja. Tapi kemudian apa saya berhenti mencintai dia? Tidak, tetap cintai tapi dengan cara yang berbeda. Lu apa terus saya mencari pasangan yang lain? Pasangan itu carilah sebanyak-banyaknya untuk objek cinta. Tapi untuk objek nikah satu saja, kan begitu. Karena apa? Mahabbah itu syai'un dan nikah itu syai'un akhor. Cintai semua orang. Tapi yang dinikahi kan cuma satu ya. Kalau kurang ya nambah satu lagi. Kurang tapi maksimal 4 kalau dalam Islam. Tapi ini salah satu contoh saja. Jadi kita hari ini di peradaban modern sering pikiran kita dikacaukan dengan bahwa
cinta itu harus memiliki, kalau tidak memiliki berarti gagal cinta kita. Enggak begitu. Cinta itu enggak mungkin gagal. Mungkin kita salah strategi saja dalam standing for love. Ya, jadi enggak harus nangis-nangis juga, ya nangis-nangis dikasih waktu saja. Kamu boleh nangis-nangis tapi seminggu saja ya, gitu. Sudah seminggu bangkit lagi. Hidupkan cintamu dengan cara yang berbeda sekarang. Kalau kemarin bisa bebas bertamu, berarti sekarang tidak boleh. Kan gitu saja. Tapi cintanya masih tetap ada. Baik, itu ya. Tidak apa-apa kalau mau nangis, ya nangis saja. Mau agak kacau dikit, kacau saja. Tapi jangan lama-lama. Mau kita manusiawi memang dari semula bisa bebas bersama, sekarang tidak bebas lagi, itu kan memang sakit. Tapi tidak apa-apa. Pada saatnya ya akan sembuh, apalagi kalau cinta itu hidup terus dengan cara yang berbeda. Jadi maka meskipun sudah mantan misalnya, ya bukan berarti terus dilupakan. Apa bisa dilupakan? Kan tidak mungkin, kecuali kita amnesia. Ya tetap akan teringat, tapi tetap kita demi kebahagiaannya, ya kita sangat menjaga agar kebahagiaannya terjamin. Terus yang ketiga, ini pertanyaan tentang ridho. Bagaimana sih Pak? Sederhananya kan gitu ya, untuk bisa ridho, termasuk pada ketetapan-ketetapan Allah yang pahit. Saya kasih rumus sederhana, ini dari aliran filsafat namanya stoikisme. Itu yang populer juga belakangan ya aliran ini. Stoikisme itu punya pandangan, sebenarnya dalam Islam juga ada, namanya divine reason. Divine reason itu nalar ketuhanan. Atau kalau dalam bahasa Islam, sunnatullah. Hidup ini ada sunnatullahnya. Kalau kita memahami sunnatullahnya orang hidup, lebih mudah kita ridho. Contohnya sunnatullah. Perlombaan misalnya, ada yang kalah, pasti ada yang menang. Biasa saja ya begitu. Hidup itu ada kalanya mendapatkan, ada kalanya kehilangan. Wajar saja. Kuliah itu ada yang sukses lulus, ada yang gagal DO. Biasa saja. Jadi kalau kamu di DO ya memang sunatullah kan memang begitu Pak. Ada sukses, ada gagal. Ada senang, ada sedih. Ada menang, ada kalah. Kayak sepak bola itu kan tidak mungkin kan menang semua atau kalah semua. Selalu yang satu menang, satu kalah, kecuali seri. Kalau seri diulang. Yang penting dijaga biar tidak kalah terus ya sepak bolanya. Jadi hidup itu sunnatullahnya ada. Makanya dengan yang pertama ya, untuk bisa ridho, pahami sunnatullah ini. Kok teman-teman gagal, kecewa? Saya ridho, ya Allah memang hidup ini. Sakit misalnya, ya hidup itu memang kadang sehat, kadang sakit. Pahit, susah. Ya hidup itu ya memang kadang senang, kadang susah. Jadi ini akan memudahkan kita untuk ridho dan menerima. Jalan pertama. Jalan kedua adalah dengan membaca dengan mindset yang berbeda. Manusia punya keunggulan di pemaknaan hidup. Faktanya bisa sama, tapi cara membaca yang berbeda itu bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Misalnya tadi, pacarmu nikah sama orang lain dan putus sama dia. Itu yang membaca bahwa, wah ternyata aku ditinggal ini berarti ya. Terus kecewa, nangis-nangis. Tapi ada yang membaca, alhamdulillah bisa nyari lagi sekarang. Duh, yang tadi membacanya aku ditinggal maka nangis-nangis. Yang kedua membacanya, wah kok dapat kesempatan ini untuk nyari-nyari lagi. Positif. DO kuliah, wah DO ternyata Pak semester ini alhamdulillah saya bebas sekarang, tidak dikejar-kejar tugas kuliah, tidak dikejar-kejar. Membacanya begitu terus kamu tidak terlalu depresi. Tapi kalau membacanya wah gelap masa depan saya Pak, ini kacau hancur, ya sudah. Tidak punya pacar, jomblo sampai semester 14 jomblo.
Terus kamu, lu kalau kamu membacanya alhamdulillah ya saya jadinya ndak repot, ndak kayak teman-teman yang punya pacar itu heboh sendiri kalau malam minggu repot ndak karu-karuan. Saya bebas longgar. Ini yang disebut mindset. Maknai kepahitanmu apapun secara positif, maka kamu akan lebih mudah ridho. Robiah al-Adawiyah itu satu ketika jalan-jalan dan jatuh sampai tangannya berdarah-darah. Terus dia bilang, alhamdulillah. Ditegur oleh temannya, wahai Robiah, kalau jatuh berdarah-darah seperti itu, ya innalillah dong, jangan alhamdulillah. Jawabnya Robiah apa? Enggak sih, karena ini bagi saya sapaan dari kekasihku. Ternyata Allah tidak cuek padaku, aku disapa dengan sedikit rasa sakit ini biar aku ingat padanya. Maka dia bersyukur. Karena yang paling membahagiakan dalam mencintai itu kan diingat, tidak dicuekin oleh yang dicintai. Maka Robiah terus bersyukur ketika berdarah-darah. Kenapa? Karena masih disapa oleh orang yang dicintai. Mungkin karena selama ini seperti saya bilang tadi, kita itu sering lupa hadirnya Allah, diingatkan bolak-balik lewat sholat, lewat apa, tidak sadar-sadar, terus ditegur kecil dengan kepahitan. Sehingga dari kepahitan itu kita tambah dekat dengan Allah. Makanya kata Jalaluddin Rumi, beliau bilang, luka itu adalah retakan dalam jiwa demi masuknya cahaya. Jadi kepahitan apapun dalam hidup kita itu mari kita baca sebagai jalan sapaannya Tuhan. Biar kita kembali tambah dekat padanya. Ini yang saya sebut mindset. Nah, dengan membaca seperti ini, kita lebih mudah ridho. Bahkan dalam kepahitan pun kita bersyukur. Terima kasih ya Allah, saya diingatkan. Kok hidup saya nyaman terus, enak terus, mungkin saya tidak sadar untuk tambah dekat padamu. Berhubung kamu tegur seperti ini, akhirnya aku sadar, matur nuwun, dengan kesulitan, dengan bencana yang seperti ini. Nah, terus kita ridho. Nah, inilah di antara tips-tipsnya untuk bisa meridhoi apapun keputusannya Allah. Kalau dalam bahasa ilmu sosial, teman-teman mungkin akrab ya, ada istilah toleransi. Toleransi itu kita menerima beda makna, keragaman secara pasif. Ini sebenarnya nilai paling rendah, paling dasar. Kalau kita toleran saja tidak bisa bubar. Kan banyak orang itu, toleransi jangan kebablasan. Bablas ke atas bagus, bablas ke bawah memang jangan. Bablas ke bawah itu jadinya tidak toleran. Jadi jangan sampai kita tidak toleran, itu saja dulu. Kalau toleran saja kita tidak mampu, hidup kita akan sangat sulit, sangat berat. Tapi toleran itu minimal sebenarnya. Ada yang lebih dari itu. Toleran itu kan berarti kita menerima orang lain dengan makna yang berbeda. Ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu kalau bahasa ilmu sosialnya lagi namanya mutual understanding. Ini tidak sekedar aku izinkan engkau beda makna, tapi aku berusaha memahami maknamu juga. Engkau boleh juga, ini loh makna yang dari saya. Ini naik kelas daripada sekedar toleran. Jadi tidak sekedar biarlah engkau beda. Biasanya karena kalau sekedar pasif ini masih mudah konflik. Yo silahkan kamu dengan keyakinanmu, tapi jangan nyenggol-nyenggol aku ya. Jangan deket-deket aku. Kalau nyenggol aku tak sikat. Ini masih rentan konflik. Tapi bisa naik kelas satu level itu mutual understanding. Kamu memberi makna begitu itu kayak gimana ya asal usulnya? Kayak gimana ya polanya? Kayak gimana? Dasarmu apa? Ini pantas kamu melihat itu dengan cara semacam itu sehingga maknamu begitu. Kalau aku melihat ininya sih sehingga maknaku begini. Nah, ini akhirnya kita bisa saling memahami. Ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Kalau bahasa ilmu sosial namanya prokreasi. Dalam beda makna ini kita produktif, kreatif. Yuk bareng-bareng yuk menyumbangkan apa sesuai makna kita yang berbeda ini. Ini namanya prokreasi. Saya punya makna ini, kamu punya makna ini. Apa yang bisa kita berikan untuk hidup kita bersama ini? Nah,
Kalau yang kedua tadi kan hanya apa yang bisa aku berikan, apa yang bisa kamu berikan. Kalau yang ketiga ini apa yang bisa kita berikan dalam perbedaan makna ini. Apa yang bisa kita sumbangkan. Nah ini level 3. Jadi kalau di ranking tadi ya, kenapa kita tidak boleh judge makna dari orang lain dan bagaimana caranya, ya kita kenapa tidak ngejudge, pasti nanti konflik kalau kita ngejudge orang lain. Caranya minimal toleran. Minimal itu. Kalau toleran saja kita tidak bisa selesai hidup bersama kita. Naik satu level saling memahami. Saling memahami itu, oh kamu begitu toh kebiasaanmu, aku maklum deh kamu. Nah, naik satu level prokreasi. Kita produktif, menyumbangkan sesuatu yang besar, yang berharga. Kalau teman-teman sulit memahaminya, bayangkan menikah suami istri. Oh itu kalau tidak toleran, tidak lama bubar. Ya kan, toleran itu minimal. Saya ngerti suamiku atau istriku kebiasaannya begini atau begitu, ya sudah aku terima. Lebih bagus lagi saling memahami. Kenapa sih kok kamu begitu, alasannya apa? Oh iya, aku begini, alasanku begini sih. Oh ya sudah, saling memahami. Lebih bagus lagi, dalam perbedaan itu kita saling menguatkan. Ini yang prokreasi tadi, makanya ada hadis yang bunyinya ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilafu ummati rahmah itu ketika kita beda-beda, ini anugerah yang luar biasa. Kenapa? Kita jadi kuat. Di ruangan ini, misalnya beda-beda, ada yang ahli kesehatan, ada yang ahli manajemen ekonomi, ada yang ahli biologi, ada yang ini kan macam-macam keahliannya. Loh itu kita kuat. Ada problem apapun kita punya senjata menghadapinya. Bayangkan kalau satu ruangan ini filosof semua. Oh itu ruwet kan, mesti ono apa-apa di ngayal dulu, debat dulu, ndak jalan-jalan. Wah, repot. Filosofnya satu saja, yang satu nanti bagian biologi, yang satu bagian matematika dan lain sebagainya. Ini kita jadi kuat, powerful kita. Kenapa? Karena beda-beda tadi kita saling mengisi di titik-titik kosong yang belum ada isinya. Ini boleh dibawa ke kenapa hidup berbangsa kita belakangan agak panas, mungkin kita belum naik kelas dari level toleran, atau toleran saja diprotes. Iya, sekarang toleran saja diprotes. Nah, jadi ayo ya kita mulai, ini yang saya sebut tadi, manajemen hidup bareng-bareng. Itu diantara gunanya menghilang sebentar tadi. Kalau kita sibuk terus dalam kerumitan hidup keseharian kita, mungkin kita sulit menemukan waktu untuk mikir, oh iya ya, mungkin selama ini aku terlalu egois. Oh mungkin selama ini aku terlalu ingin menang sendiri. Oh ya ya, aku tidak sadar ternyata yang saya lakukan itu menyakiti. Kok ya aku punya teman tiap hari tak tanya kapan nikah, ya jangan-jangan sakit hati dia kalau saya gituin terus. Seandainya aku begitu kan ya mungkin ya jengkel, ya sebel. Nah ini caranya untuk manajemen hidup bersama. Ada lagi satu tips dari Al-Quran yang bunyinya fastabiqul khairat. Jadi ketika kita beda-beda, yuk berlomba-lomba dalam kebaikan sesuai ranah kita, sesuai keahlian kita. Kalau saya ngertinya sain, Pak, ya sudah, lakukan kebaikan sebanyak mungkin dari ranah sainmu. Kalau saya ngertinya fikih, Pak, lakukan kebaikan sebanyak mungkin dari ranah fikihmu. Biar nanti Allah yang menilai. Dalam perlombaan kebaikan ini siapa yang menang. Dan di antara kuncinya menang adalah yang pertama, jangan merasa menang duluan. Biasanya merasa menang duluan itu terus males berlomba. Aku wis ahli kok. Aku wis menang kok. Wong tadi malam saja Victor Axelsen kalah kok. Bulu tangkis itu. Kamu kemarin nganggapnya tidak mungkin kalah ini. Wis Denmark ini luar biasa. Ternyata ya bisa kalah. Jangan-jangan merasa menang duluan. Ketika merasa menang duluan tidak optimal. Atau menganggap jurinya lebih suka padaku. Itu biasanya gampang kalah juga dalam hidup ini. Tenang aja, Allah lebih ridho padaku misalnya. Itu biasanya tidak serius juga. Jadi merasa lebih dibela oleh jurinya. Itu terus kamu asal-asalan.
atau sibuk dengan kejelekannya lawan, tidak memperhatikan kelebihan dirinya. Jadi kalau orang bertarung itu terus sibuk kamu jeleknya apa, kamu jeleknya apa. Dia tidak melihat, tidak mengoptimalkan kemampuannya, itu biasanya ya mudah kalah. Jadi ingin tahu lemahnya musuh tapi tidak mengeksplorasi kepandaiannya dia. Akhirnya ya mungkin dia tahu, oh musuhku itu lemahnya di sini-sini. Lah terus kamu kelebihannya apa? Tidak tahu.